anak di rumah sama-sama, ya, ngurus anak di rumah, banting tulang untuk keluarga. Tapi masa iya di KDRT juga dalam rumah tangga? Tadi kalau nanya gimana, lu gimana tuh? Oh, nggak kedengeran, cuma gerak-gerak doang. Bohong. Dengeran nggak sih? Cek. Oke, roll yuk. Aman semua? Ya aman ya bang, mulai bang. Ya gimana Kameta? Ya, hari ini tadi kan agendanya mediasi ya, cukup lama tertunda dari jadwal jam 9 pagi baru bisa rampung sekarang ya, sekitar jam 1-an ya, karena dari tergugat ada keterlambatan ya, tapi kita apresiasi juga dia akhirnya datang kan untuk tidak memperlama persidangan ya, karena pokok perkara karena tadi di mediasi juga deadlock, tidak ada titik temu, hanya beberapa poin saja, tetapi memang sudah bersepakat untuk melanjutkan ke pokok perkara dan ingin ya diselesaikan perceraiannya seperti itu. Oke. Tadi hasil proses mediasi kayak alot itu Mbak. Emosi. Ya gimana nggak emosi lah, maksudnya lu yang salah kok dibalikin faktanya gitu loh. Kayak kita tuh kayak yang dia yang teraniaya gitu loh. Maksudnya katanya gini bilang, iyalah Pak katanya, di sini saya cerai karena nggak ada uang. Saya itu bukan masalah uang, namanya kita berumah tangga Pak Maji ya. Kita nggak ada uang, nyari uang bareng-bareng sama-sama, bener nggak? Saya sampai aset saya aja udah banyak kejual, asal kalian tahu. Apartemen, yang rumah, kendaraan dan lain sebagainya banyak yang kejual. Karena apa? Karena saya mempertaruhkan keluarga saya gitu loh. Saya masih hargain itu. Ya udah, suami saya dalam keadaan tidak ada uang, oke, nggak jadi masalah. Ayo kita cari bareng-bareng. Tapi kalau suami saya udah keras dengan memukul saya, menikam saya, menganiaya saya sampai melukai berdarah-darah, saya berbolong-bolong di sini sampai 12 jahitan. Apa saya maafkan? Ya enggak lah, diinjak-injak saya, dicekek-cekek saya. Bukan masalah uang, tidak ada masalah uang di sini. Saya cuma camkan sekali lagi, ini bukan masalah uang, untuk masalah pernikahan bukan masalah uang. Tapi hargailah seorang istri yang benar-benar kerja keras nyari uang untuk keluarganya, ngurus anak di rumah sama-sama, ya, ngurus anak di rumah, banting tulang untuk keluarga. Tapi masa iya di KDRT juga dalam rumah tangga? Saya tuh dikata-katain anjing, tai, bangsat itu udah sering banget, udah yang lonte lah, yang apalah, udah sering. Saya tuh punya prestasi, bukan saya jualan dari dulu, kagak ada saya jualan dari dulu gitu, maaf ya. Saya di luar saya punya profesi saya penyanyi gitu. Alhamdulillah lagu saya meledak gitu loh. Bukan saya jadi yang ngatain saya lonte, ya kan sering banget kayak gitu sama saya gitu loh. Jadi tadi dia di sini dibilang katanya ini masalah uang, kan tahu sendiri orang di se-Indonesia aja pada ngelihat saya di KDRT, makanya saya cerai, ya kan? Bener kan Pak Maci ya? Bukan masalah uang, tidak ada masalah uang. Terus katanya dia tadi bilang katanya untuk masalah anak-anak nanti tolong jangan dipersulit gitu. Saya tidak pernah mempersulit, ya. Yang ada itu anak saya butuh kasih sayang papahnya, butuh kasih sayang. Selain itu juga butuh perhatian ya. Perhatian itu bukan perhatian dari ini aja, bukan dari uang, bukan. Tapi seenggaknya tuh telepon, video call, ya kan, nanya anak gimana kabarnya. Kan udah saya kasih nomor telepon susternya untuk telepon. Tidak ada, kita tidak ada ancaman-ancaman, nggak ada. Itu dia bisa-bisa aja ngomong kayak gitu. Saya menghargai hakim aja kan di situ. Saya nggak mau terlalu yang gimana. Cuman kalau udah dia ngomong-ngomong yang begitu, masalah seolah-olah dia yang paling benar, itu udah agak sedikit kesal gitu saya di situ, emosi gitu loh. Terus yang masalah utang juga banyak kan, utang juga katanya dia nikah sama nikah ninggalin utang. Mohon maaf ya, saya waktu itu rumah saya udah ada, apartemen semua saya udah ada, saya jual ketika saya menikah dengan suami saya. Saya jual itu semua, beberapa aset saya ketika saya sudah menjual jual itu setelah menikah dengan suami saya.
Ada kok buktinya, transaksi kemana aja ada kok, saya punya. Pada saat saya menikah dengan suami saya, dengan keadaan suami saya berbulan-bulan itu tidak ada uangnya masuk dari PLN, asal tahu berapa bulan. Akhirnya saya dari situ saya mencoba untuk menghandle beberapa bulan, dan akhirnya yang harusnya itu pembayaran uang saya cicilan ke bank dari uang resto, tapi saya ngebiayain keluarga semuanya saya biayain. Saya nggak mau ini lagi, ya udahlah gitu loh. Cuman jangan ngomongin masalah uang lah. Aduh, orang lu gue ceraiin lu aja gara-gara lu KDRT gue, kok lu masalah ngomongin uang lagi balik lagi. Kalau mau tahu mah aset gue kan banyak yang dijual, kecuali emang dia ada gitu aset yang dijual? Nggak ada. Apa aset dia yang dijual? Bahkan sekarang aja perhiasan saya masih di Pegadaian, masih ada suratnya Pak. Banyak, masih ada ratusan juta itu di Pegadaian tuh saya. Belum saya ambil karena buat nanti nih. Itu buat dia yang gadein? Atau? Ya bareng-bareng kita dengan keadaan dia tidak ada uang gitu loh. Pakai perhiasan saya. Perhiasan dikasih siapa? Dikasih Yogi? Nggak ada. Yogi satu-satu pun ngasih cincin, anting, nggak ada. Saya punya perhiasan dari dulu jauh sebelum menikah dengan suami saya. Loh. Sekarang habis-habisan udah. Habis-habisan. Jadi kalau ngomong dia udah kayak Tuhan. Ya ampun. Nih. Kalau kita ngomong Basri baru ditransfer semalam juga sedih sih rasanya gitu loh. Tapi kita tahu banget transaksi dia kemana aja tuh tahu. Bahkan masa kakaknya aja yang disupport terus, yang saksi kakaknya dipukulin. Kan ada tuh kakaknya sendiri yang ngeliat saya dipukulin ya kan. Cuman udah ditransfer berapa juta, emang saya nggak tahu. Buat anaknya beli baju nggak ada, satu baju pun nggak ada. Anaknya sakit dikasih gitu biaya nggak ada. Jangan ngomong doang gede, satu baju aja nggak ada. Coba buat kakaknya ditransfer 3 juta, 5 juta, nggak ada duit loh gitu. Kesel saya gitu loh. Aduh, ngomong aja. Jadi akhirnya minggu depan langsung ke komateri. Iya. Depan hari Selasa tanggal 22 Juli ya. Masuk agenda ini juga laporan mengenai hasil mediasi, dan kita lihat apakah langsung menjawab. Yang penting hasil mediasi sudah deadlock dan masuk ke perkara seperti itu. Dan memang klien saya memang ini juga ya, memang beliau sudah berkorban banyak, dan memang sudah anak-anak juga sekarang juga sedang sama klien saya nafkahi, cari makan atau untuk kesejahteraan anaknya. Dan kemarin memang sampai sekarang apa sudah ditransfer Mbak? Kemarin baru 3 juta transfer. 3 juta dari bulan apa? Gitu loh. Ya, itu terlihat dari klien saya sebagai seorang ibu kan juga dari sandang makan papan, dan sampai sekarang klien saya juga masih mengontrak rumah ya. Ya, bulan Pak Maci sebentar saya potong ya. Bulan Februari itu terakhir dia untuk ada uang memang masuk bulan Februari, tapi kan untuk biaya-biaya dan utang lainnya kan itu masih gak cukup. Terus bulan Mei tanggal 1 dia ada transfer 2 juta. Setelah itu dari bulan Mei tanggal 1 tadi malam baru transfer 3 juta. Mei tanggal 1, Mei, Juni, Juli, 3 bulan transfer 3 juta buat anak saya. Mbak Meta, mungkin ini artinya transfer untuk anak, atau mungkin kalau buat Mbak Meta sendiri gimana? Buat ada anak juga, di situ ada di buat Mbak Meta? Nggak ada. Jadi selama ini nggak pernah dikasih nafkah? Nggak ada sama sekali, alhamdulillah nggak pernah. Makanya ngomong tuh jangan kayak Tuhan lah gitu loh. Lebih introspeksi diri gitu loh. Lu kalau memang salah, ya saya memang salah dengan keadaan saya seperti ini ya, gini-gini. Lebih kayak gitu aja, jangan apaan begitu. Laki loh saya. Dan juga dia menyinggung soal KDRT berawal dari Aki ya KDRT, tapi awal mula dari fitness KDRT. Ngapain bela-belain fitness jam-jam? Fitness? Nah, saya nggak tahu. Setelah dia mukulin saya, baru dia ngomong alasannya gara-gara fitness. Mana ada Mas? Orang mah di mana-mana ngomong dulu alasannya kenapa. Kamu iya endorse.
ya udah kamu nggak usah fitness deh, kamu begini, nanti kamu ada laki lagi begini. Harusnya ngomongnya begitu, ngomong dari awal lebih baik begitu. Jangan ini setelah saya babak belur, dipukulin, udah berdarah-darah, kenapa kamu mukulin begitu? Kakaknya nanya sama saya, Mas Yogi. Iya, saya takut dia, soalnya dia fitness ya, takut nanti dia ketemu sama cowok. Kan alasan. Kecuali dia ngomong dulu sebelum kejadian, baru saya paham. Tapi kan setelah dia pemukulan, sudah babak belur, dia baru ngomong, ya saya cemburu, saya takut gini-gini. Alasan nggak saya tanya? Kalau sudah babak belur, baru dia ngomong alasannya seperti itu. Mana saya tahu? Gara-gara fitness. Saya kan nggak tahu, Mas. Dan apapun itu, alasan dari terlapor, tergugat, apapun itu, bahwa tindak pidana dan kita laporan di Polres Jakarta Timur masih berjalan ya, nah tinggal panggil saksi satu lagi baru lapor, dan karena ini udah ada unsur pidananya maka sudah dinaikkan di tahap penyidikan, tinggal mencari siapa tersangkanya. Saya optimis akan segera nanti setelah terlapor dipanggil akan gelar perkara dan dinaikkan menjadi tersangka ya. Itu Di Polres Jakarta Timur ya. Atau udah pemanggilan, udah diperiksa. Dari saksi-saksi kita minggu ini sih terakhir ya, yang dari tukang bengkel itu kan mau bersaksi juga karena melihat percekcokannya dan mendapat penganiayaan juga itu tukang bengkelnya itu kan. Yang soal laki itu ya. Dan dia mau bersaksi kan, karena memang mau apapun alasan ya terlapor sudah melakukan tindak pidana ya harus menghadapi konsekuensinya. Apa ini kan delik ini ya, delik biasa, dan itu juga sudah ada di KDRT juga, sudah ada bukti, sudah ada visum juga, dan kita akan terus mengawal di Polres Jakarta Timur juga mengenai KDRT. Kita mungkin mohon maaf ini mengenai untuk berimbang gitu, karena pihak sana baru aja bilang pernah ada korban juga. Karena di Madinah katanya waktu itu pernah dilakukan oleh Mbak Meta. Gimana mungkin ada pengalaman dari Mbak Meta? Kalau itu kita tidak mau berandai-andai ya dari cerita, bisa saja orang bercerita mengarang, tapi mana buktinya? Buktinya tinggal visum aja, ini kan negara hukum, tinggal bisa dibuktikan saja. Dan apabila masih berbicara ada KDRT dan tidak bisa buktikan, itu juga ada pasalnya, pencemaran nama baik loh. Jadi kalau berandai-andai ya silakan aja laporkan klien saya, kan ada Polres setempat, Polda setempat, tinggal dilaporkan aja penganiayaan, coba kita uji. Jadi jangan berbicara yang tanpa dasar, tanpa bukti, ya, akhirnya membiaskan permasalahan pokok yang telah terjadi seperti itu. Kita kali sidang dan baru kali ini pihak sana datang, artinya memang bukan berarti Mbak Meta membungkam pihak sana, artinya memang pihak sana yang memang tidak datang atau gimana Mbak Meta? Baru kali ini datang, karena kemarin nggak datang dulu. Yang nggak tahu sih, emang ini ketiga kali ya, mungkin udah dikasih waktu untuk sidang ketiga ini sama hakim ya. Kalau saya sih dari sidang pertama, kedua, ketiga ya saya menghargai ya, maksudnya karena saya pengen selesai, karena semua juga demi anak-anak, demi saya juga, jadi semuanya biar tumbuh kembangnya baik. Saya juga kerjaan saya juga nggak mau banyak pikiran ini itu gitu. Satu lagi juga tadi buat keberimbangan aja nih Kak, maaf ya. Katanya juga itu salah satu kekerasan yang didapat oleh beliau, karena saat di sana ya katanya juga dia bilangnya si kakak cemburu saat dia lagi ngobrol atau dengan Kak Sinta gitu. Mana ada orang dia itu Mas, dia itu lebih mentingin rokok dibanding anak-anaknya. Lihat aja gayanya petantang-petenteng begitu. Ya, saya kan mau sholat nih Mas, mau sholat maghrib, mau sholat asar, mau sholat zuhur. Di sana itu waktu di Madinah itu kalau di saat lagi itu kan waktu cepet sih Pak. Kita datang lagi ke hotel udah Allahu Akbar. Sementara ini tolong jagain dulu, saya kan bawa bayi Mas. Seenggaknya gantian deh, nih gantian. Memang waktu itu saya bawa suster, cuman kan seenggaknya si mbaknya juga kan ada saatnya bisa ada enggak itu. Kita kan yang lebih tahu di kamar nih. Gantian dulu dong. Iya sebentar. Dia ngerokok lama nih. Lama banget. Kamu ngapain? Kamu lama banget. Begitu terus. Sementara saya itu di situ
sebagai brand ambasadornya di travel tersebut. Artinya saya di endorse sama travel tersebut, ya kan. Mau nggak mau saya mengikuti kegiatan si travel. Kalau suami saya kan, nggak mau ikut gini. Dari situ keributannya. Jadi saya tuh harus ngikutin aturan dia. Yang seharusnya saya mengikuti aturan travel, bukan aturan suami saya. Dari situlah mana ada cemburu-cemburu. Sama dia dengan siapa itu masih biasa-biasa aja. Cuman ya seenggaknya gitu loh. Saya sama Sinta aja saya alhamdulillah baik-baik aja. Saya dengan siapapun alhamdulillah saya baik-baik aja. Nggak usah lah, nggak usah kemana-mana gitu loh. Nggak usah punya asumsi yang cemburu lah inilah itu, nggak usah. Orang saya dia dengar kabar gimana, dia tahu ini saya sama Pak Maci, Pak begini-begini, Pak gini-gini, saya biasa aja kok. Saya nggak ada memanas, bener ya Pak ya? Nggak ada panas saya. Mengenai kedekatan kamu dengan anaknya Pihak-sana Bila katanya gimana, mungkin Bang Ita katanya deket, alhamdulillah kemarin sempat deket karena anaknya tuh kayak seneng diantar sama kamu. Gimana kita? Udah saya udah no comment deh kalau sekarang kayak gitu. Kalau misalkan ngebahas anak-anaknya yang dia lagi seperti apa, anak saya aja kagak diurusin. Urusin dulu lah anak-anak saya. Anak-anak saya masih balita. Satu umur 1 tahun, kedua umur 2 tahun. Ada dia kabar. Video call kek, telepon kek, gimana? Mau video call dong? Mau nanya kabar anak-anak gimana? Masalah orang tua, masalah dia sama saya, cukuplah kita aja. Cukuplah keluarga. Nggak usah bawa anak-anak. Foto juga dia nggak ngerti. Kalau memang dia mau komunikasi aja. Saya nggak pernah ngelarang gitu loh. Nafkah 3 juta untuk anak cukup gak sih, atau mungkin Anda harus berapa? Mana nggak ada lah, saya udah kasih kok bukti-bukti saya beli susu sama ini. Nggak ada saya nafkah. Bisa habis berapa mungkin kalau misalnya Mbak Ita sendiri yang ngurus anak nih? Saya jujur aja ya, si Jasmine yang sekarang aja dinafkahi sama mamanya 10 juta 1 bulan. 1 bulan. Nah, apalagi ini 2 anak. 2 anak ya lebih yang kebutuhannya lebih banyak dibanding kakaknya gitu, Jasmine gitu loh, dibanding kakaknya kayak gitu. Susu aja 1 minggu berapa Mbak? 2 juta itu 1 anak. Nah, belum kayak pepes, belum lain-lain sebagainya kayak gitu. Maaf ya, saya agak emosi, cuman ya kesel juga gitu loh. Kok lu harusnya udah tahu lu salah, harusnya ya lu jadi ya gimana gitu, kayak di sini kok kayaknya Yogi menantang gitu loh Pak, malah nantangin gitu loh di depan hakim, di depan kalian gitu. Seenggaknya ngasih contoh yang baik gitu kan, malah enggak gitu. Katanya tanya cerai aja tapi pengen memasukkan dia ke penjara atau gimana? Oh iyalah, kita tetap ya kalau untuk masalah itu kita saya serahin semuanya sama lawyer saya, kuasa hukum. Untuk di Polres Jaktim masih tetap berjalan karena ini udah naik sidik, tinggal saksi satu lagi apa? Udah gitu. Karena tujuan saya sih cuman buat anak. Oke. Siap, terima kasih banyak. Sama-sama, ya.